Baik, terima kasih Pak Sibli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah ada 17 partisipan, ada Pak Jaka Tri dari Jogja, Pak Bambang Ratno juga dari Jogja, Pak Bambang Pitoyo, ada Pak Yayan, dan semua yang tergabung, baik di sekitar Cianjuang, Masjid Nurul Iman, Masjid At-Taqwa dan sekitarnya. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat dan ampunannya. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadus Shalihin, ya, bab muraqabah. Hari ini kita masuk kepada hadis yang pertama atau hadis ke-60 secara urutan di dalam kitab, dan hadis pertama dari bab muraqabah. Nah, kita sudah membahas mukadimahnya cukup panjang ya beberapa pekan, dan kita masuk hadis pertama ini juga cukup panjang. Namun eh, hadis ini sering kita dengar atau bahkan di kitab-kitab hadis biasanya ditempatkan menjadi hadis di awal setelah niat. Ya, demikian pun di kitab Arba'in An-Nawawi misalkan, ya, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang juga penulis dari kitab Riyadhus Shalihin ini, itu beliau menuliskan eh, hadis ini berada di hadis nomor 2 setelah niat. Kenapa? Karena ini menjadi penting, ini pokok dari ajaran agama kita, ya, di mana kalau kita bicara ajaran Islam, yang disebut dengan usul salasah, tiga ajaran penting atau tiga ajaran pokok dalam ajaran Islam itu tidak lepas dari tiga hal. Kita membahas rukun iman, Islam dan ihsan. Itu ya, rukun iman itu akidah, berbicara tentang keyakinan kepada Allah, disebut juga dengan tauhid, kepada Rasul, keyakinan kepada Rasulullah, kepada kitab, kepada hari akhir sampai takdir. Kemudian rukun Islam yang terkait dengan kewajiban kita, kewajiban utama sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dan juga ada ihsan. Ya, ihsan ini berupa akhlak kita, akhlak dalam beribadah, dan juga akhlak sebagai hamba Allah, akhlak sesama manusia. Baik, kita bahas hadisnya. Wa ammal hadis fal awal, adapun hadis yang pertama, maksudnya hadis pertama di bab muraqabah ini atau hadis ke-60 di sini nomornya. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Ya, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari, ya, kata Umar bin Khattab, ittala alaina rajulun syadidun bayadis siyab. Maka datang di antara kami, atau tiba-tiba datang di antara kami, seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih. Syadidus sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak padanya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna hadan, dan tidak mengenal di antara kami satu orang pun. Antara sahabat yang ngumpul dengan Rasulullah tidak tahu siapa laki-laki yang datang ini dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang hitam, dan tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Kalau bekas perjalanan jauh, biasanya di sana kan terlihat mungkin berdebu karena pasir, pakaiannya berdebu, berkeringat, dan sebagainya. Tidak terlihat itu. Ya, seperti orang yang dekat dan baru datang. Nah, itu penglihatan dari Umar dan para sahabat. Hatta jalasa ilan Nabi, sampai dia duduk bersama Nabi, Pak Asnada rukbatahi la rukbatahi.
dan mendekatkan atau menyatukan antara lutut Rasulullah dengan lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu kemudian menempatkan tangannya di pundaknya, jadi memegang pundak Rasulullah. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas salat, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau sanggup di jalannya. Qala sadaqta, maka orang tadi yang datang mengatakan, sadaqta, benar engkau. Fa'ajibna yas'alahu wa yusaddiqahu. Kami heran, kata Umar, dia bertanya tapi dia membenarkan. Kan kalau yang bertanya tidak tahu, ditanya setelah mendapatkan jawaban, ya iya begitu ya, menjadi paham, jadi tahu kalau ini setelah dijawab membenarkan. Nah, kalau itu kan seperti yang ngetes ya. Nah, ditanya, ini ada berapa? Tiga. Oh ya, betul. Nah, itu kan dia bukan bertanya tidak tahu, tapi bertanya ngetes seolah-olah. Sehingga Umar dan para sahabat tuh kaget, ini orang siapa? Dia bertanya tetapi membenarkan. Ketika Rasul menjelaskan tentang Islam, ditanya tentang Islam, maka Rasul menjawab dengan arkanul Islam, rukun Islam. Kita kenal rukun Islam ya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Beritahu kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Maka Rasul menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau mengimani kepada takdirnya, ya qadarnya, baik ataupun buruk. Qala, kembali menjawab, sadaqta. Dia menjawab, laki-laki tadi, benar engkau. Qala, bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahu kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Rasul menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarau fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala, dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu kepadaku tentang kiamat. Qala, maka Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya. Ya, jangankan saya yang ditanya, engkau yang bertanya tidak tahu kalau itu. Gitu. Qala fa'ahbirni an amaratiha. Maka dia bertanya lagi atau berkata lagi, orang yang datang tadi, fa'akhbirni an amaratiha. Maka berikan kepadaku atau beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Rasul menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Apabila seorang ibu telah melahirkan majikannya. Wa antarul khufatal auratal alata, dan engkau melihat seseorang yang khufatal auratal alata, ya bertelanjang dada, tidak berpakaian dan tidak memakai alas kaki. Li'asyai yatatawwaluna fil bunyan. Lalu dia menjadi orang yang kaya, yatatawwaluna fil bunyan. Dia bermegah-megah dengan gedung atau dengan istana begitu. Suman tolako, lalu kemudian orang tadi berpaling. Kalau bistu malian, ya, maka kemudian aku, kata Umar itu, ya setelah berlalu terdiam beberapa saat. Kalau bistu malian. Sumakala, lalu kemudian Rasulullah bertanya, ya Umar, at-tadri manis sa'il?
Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu, kata Umar, aku katakan Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, maka Rasul bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang barusan itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Untuk nomor satu, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini riwayat sahih Imam Muslim. Kitabil Iman, di dalam bab iman, babu bayanil iman wal Islam, ya, di subbab penjelasan tentang iman, Islam dan ihsan, wa asratus sa'ah, dan tanda-tanda kiamat, raqam tamania, hadis ke-8. Jadi ini cukup panjang, ini menjelaskan tentang, sekali lagi, tiga hal yang terkait dengan usulus salasah, tiga ajaran pokok dalam Islam: iman, Islam, dan ihsan. Ya, siapa yang datang tadi? Yang datang tadi adalah malaikat Jibril, yu'allimakum dinakum, ya, yang datang mengajari agama kalian. Jadi itulah ajaran pokok agama kita yang Rasul sebutkan, yang sebagaimana pertanyaan daripada malaikat Jibril yang tadi menjadi seorang manusia dengan pakaian yang putih, dengan rambut yang hitam, terlihat dari jauh, tidak terlihat karena tidak lusuh, tidak berkeringat. Ya, dilihat orang dekat tidak ada yang kenal. Nah, ternyata itu adalah Jibril. Kenapa? Karena dia membenarkan. Artinya Jibril tahu dengan apa yang akan ditanyakannya. Karena Jibril diutus oleh Allah untuk datang kepada Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Makna taladul ammatu rabbataha. Di sini ada kalimat, ya, wa an taladul ammatu rabbataha. Dan ketika, ciri dari kiamat itu ketika ammatu rabbataha. Ya, apa dimaksud taladul ummataha? Sayyidataha. Ya, taladu itu yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Tentu ibunya. Wa ma'naha antuk sirus sarari hatta talidal amatu sari'atu bintan li sayyidina. Jadi yang maksud adalah eh, bagaimana terjadi seorang ibu yang dijadikan pembantu oleh anaknya. Jadi ibu tersebut dijadikan pembantu oleh anaknya. Wa bintu sayyidi fi makna sayyid, dan anaknya itu sayyid, tuan, dengan makna sayyid, tuan, ya. Jadi anaknya jadi tuan bagi ibunya. Wakil ghairi dzalik, berkata atau yang lain mengatakan wal ala, atau ala al fuqara. Kemudian kalimat yang lain tadi al-alata, ada kalimat ciri yang kedua adalah, ciri kedua kiamat terjadi itu, wa antarar khufatal auratal alata fi anas, ya, kau melihat seseorang yang auratal alata, ya, seorang yang aurah itu tidak berpakaian, maksudnya telanjang dada, menunjukkan, dan kemudian alata tidak beralas kaki, bahasa Sunda menyeker, ya, nyekermen gitu. Itu menunjukkan fukara, orang yang fakir, tidak punya apa-apa. Tapi tanda nanti akhir zaman yang fakir itu tiba-tiba kaya. Dia bermegah-megahan fil bunyan. Ya, dengan apa? Ya banyak, ya. Zaman sekarang mungkin tanda itu terjadi. Dia asalnya orang miskin, menang undian, tiba-tiba jadi kaya raya. Dia asalnya orang miskin, tidak punya apa-apa, bikin vlog, bikin apa, tayangan, bikin TikTok, powernya banyak, subscribernya banyak, tiba-tiba jadi kaya. Itu banyak, ya, dengan artinya kayanya dengan instan gitu, ya, dengan cepat begitu. Yang tadinya miskin jadi tiba-tiba kaya. Nah, itu ciri akhir zaman, ciri kiamat sudah dekat, ya, dulu tadi sini. Wa qalu maliyan ay zamanan tawilan, ya, maliyan, di sini ada kalimat, ya, falabistu maliyan, maka aku diam. Malian ay zamanan tawilan, diam beberapa saat. Jadi diam apa nih? Setelah orang tadi pergi itu, para sahabat itu masih bengong begitulah, ya. Malian itu masih bengong. Ini orang siapa gitu, ya? Kenapa tiba-tiba datang dan bertanya itu? Jadi masih bertanya-tanya siapa orang ini.
Ya, dia bertanya kepada Rasulullah tentang tiga hal tadi. Maka Rasul kemudian menjawab atau bertanya kembali, ya, tadri man sa'il, tahukah siapa yang bertanya tadi? Dan para sahabat tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril yu'allimakum dinakum. Itu juga yang mengajarkan agama kalian. Baik, kita bahas penjelasannya. Dzakara mu'alif rahimahullah hadasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadal hadis al-azim. Ya, penulis Imam Nawawi menuliskan hadis ini dalam bab ini muraqabah berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab karena ini merupakan hadis yang agung, hadis yang luar biasa maknanya. Alladzi qala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar, diakhiri ketika Rasulullah berkata kepada Umar di akhir hadis ini, at-tadri man sa'il, siapa yang bertanya tadi? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Dan Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril yang mengajarkan agama kalian kepada kalian. Idan dinuna fi hadal hadis li'annahu mustamilun ala kulli din. Ala Islam wal iman wal ihsan. Oleh karena itu, agama kita secara garis besar mustamilun, ya, mencakup ala kulli din, seluruh ajaran agama itu kepada tiga tadi, alal Islam wal iman wal ihsan, kepada Islam, iman dan ihsan. Qauluhu bainama, ya, perkataan di antara kami, ada torfun tadulu alal mufajaah. Ini dorof. Dorof itu dalam bahasa Arab apa ya, keterangan tempat begitu ya, keterangan waktu. Nanti ada dorof makan, dorof zaman istilahnya ya. Ini dzarfun, keterangan waktu, al mufajaah, yang tiba-tiba, jadi lagi ngumpul tiba-tiba gitu ya datang. Nah, ini kalimatnya bainama, di antara kami sedang ngumpul ada yang datang. Walada ta'ti ba'daha, dan setelah itu datang setelahnya id al mufidatu lil mufajaah. Ya, kata id yang berfungsi menunjukkan makna tiba-tiba. Jadi kata bainama digabung dengan id. Ketika kami sedang ngumpul tiba-tiba datang. Nah, kan begitu ya. Sedang berada sekitar Rasul tiba-tiba datang. Wa kana sahabah radhiyallahu anhum, dan saat itu para sahabat semoga Allah meridai mereka, yajlisuna indan nabi katsiran. Banyak, ya, tidak satu dua orang, banyak para sahabat yang sedang duduk bersama Nabi. Dan Rasulullah SAW la yugibu an ashabi au ali, karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan para sahabat dan keluarganya saat itu. Amma fil bait, adapun jika di rumah, fi syu'urihi, dengan urusan rumahnya, sallallahu alaihi wasallam, rumah dari Rasulullah SAW, ya usyad wa yuraqqiqu wa yufsadunan, bahwa Rasulullah itu dia memerah susu, ya, yahlibu syad, memerah susu kambing, wa yuraqqiqu thawb, Rasul juga menjahit pakaian, nahal, menambah sandal. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu seorang nabi, tapi juga seorang manusia seperti manusia lain, ya, manusia biasa, basyarun mislukum, kata dan sebagaimana dalam Al-Quran. Rasul yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia lain. Wa imma ma'ashabil masjid wa imma iban ila iyadati marid, ya, sedangkan jika beliau duduk dengan para sahabat, ya, dia di masjid wa imma daliban ila iyadatil marid, ya, kemudian juga Rasulullah kadang-kadang pergi, ya, kadang-kadang Rasulullah kumpul dengan para sahabat, kadang-kadang Rasulullah pergi iyadatil marid, menengok yang sakit, au ziyaratil qarib, atau berkunjung kepada saudara dekat. Al-ghara dzalik min umuril lati la tamti minha lahdatun, atau hal lain yang lain, urusan-urusan yang lain yang tidak Rasul lewatkan. Ila wa huwa fi taatillahi alaihi salatu wassalam, kecuali urusan yang dilakukan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ketaatan Rasulullah SAW kepada Allah. Qad hafidhal waqt, ya, dengan senantiasa
menjaga waktu, memanfaatkan waktu. Walaysa mislana nadhayya'ul awqat. Ya berbeda dengan kita, kadang-kadang manusia banyak mereka melalaikan waktu. Wal gharibu anna agla syai'in indal ihsan wal waqt. Padahal yang paling sesuatu yang paling murah bagi seseorang itu adalah waktu. Wahia arkhasu, ya dia paling murah ala syai'in atas segala sesuatu bagi seorang manusia. Artinya paling mudah kita hambur-hamburkan. Ya, padahal waktu itu sangat berharga. Hanya jadi sangat murah ketika orang menghambur-hamburkannya. Kalau Allah Ta'ala Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul maut", apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, qala rabbirji'u, ya Allah, kembalikan aku. Gitu ya, kalau sudah datang kematian, rabbirji'u, minta dikembalikan, ya. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, tentu kami akan berbuat amal soleh dari apa yang dulu kami tinggalkan. Nah, serta Al-Mu'min ayat 99-100. Kalau udah terjadi, ya tidak bisa lagi, ya. Hatta la qada alayyal waqt, sehingga dia minta dikembalikan ke dunia, minta waktu kembali. Ma yaqulu la'alli atamatta'u fil mal. Ya, karena itu dia berkata agar aku tidak bersenang-senang dengan harta, aw tamatta'u bizaujah, atau tidak bersenang-senang dengan pasangan, aw tamatta'u fil markub, atau bersenang-senang dengan kendaraan, aw tamatta'u fil qusur, atau bersenang-senang dengan istana. Bal yaqulu la'ali a'malu sholihan fima taraktu, dan dia berkata agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Nah, ini penjelasan betapa waktu itu mahal dan banyak orang yang menyanyiakan. Siapa orang yang baik adalah yang bisa memanfaatkan waktu itu taat kepada Allah. Rasul tadi mencontohkan mengumpul dengan para sahabat, memberikan ilmu kepada para sahabat, mengunjungi yang sakit, bersilaturahmi, sampai tahu Rasulullah kalau si fulan nggak ada saat berkumpul kemana, kalau sakit Rasul datangi. Lakukan aktivitas di rumah tangga yang dibutuhkan tadi, menjahit pakaian, menambal sandal dan sebagainya. Ya, artinya semua yang dilakukan dalam rangka amal soleh, kebaikan dan ketaatan. Seorang mukmin yang baik, jangankan yang mengandung unsur dosa dan maksiat, kesalahan, ya, yang sia-sia saja, yang tidak manfaat, itu tidak dosa, bukan manfaat, tapi tidak sia-sia, tapi itu sia-sia, tidak manfaat, maka harus dihindarkan. Madu alayyal waqt wa ma istafadtu minhu, ya, waktu terlalu berlalu begitu saja dan saya tidak memanfaatkannya sama sekali. Fal waktu wa agla syai'un, padahal waktu adalah satu yang paling mahal. Itu penyesalan hati manusia, ya. Lakin huwa arkhasu syai'un indanal an, tetapi kadang manusia itu menjadikan waktu itu sesuatu yang sangat murah sekarang. Numdi awqatan kasirun bighairi faidah, banyak waktu digunakan untuk hal yang tidak manfaat. Balung di awqatan kasiran fi ma yadur, bahkan digunakan untuk sesuatu yang yang memadaratkan. Walastu ittahaddatsu an rajulin wahid, aku, ini penyesalan orang yang menyesal, ya. Lastu attahaddatsu an rajulin wahidin, aku tidak berbicara dengan seseorang, bal an umumil muslimin, ya, melainkan dengan muslim secara umum. Al-yawma, pada hari ini, ma'a asifis syadid annahu fi suhulin wa lahwin wa ghaflah. Ya, padahal sangat disayangkan ketika waktu itu dipakai untuk hal-hal yang sahlin wa lahwin wa ghaflah, ya, membuat lupa, membuat lalai. Laisu jadina fi umuri dinihim, dan tidak digunakan untuk sungguh-sungguh urusan agama. Aksarum fi ghaflatin wa fi tarafin, kebanyakan digunakan untuk hal yang melalaikan atau yang melenakkannya. Tanta duru nama tatrifu bihi abdanihim wa in atlafu adiyanihim, sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh, ya, lalai dan lupa, tidak bersungguh-sungguh dengan
memperhatikan agama mereka, ya, maksudkan agamanya. Para Rasul dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena daiman fil masalihil khasah wal amah, bahwa Rasulullah SAW berada dalam kemaslahatan atau senantiasa berbuat kebaikan al khasah wal amah, baik secara khusus maupun alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW begitu, ya. Jadi yang khusus dan umum ini mungkin kita kategorikan baik yang urusan ibadah ataupun muamalah, ya, baik yang urusan sifatnya individu, ibadah kepada Allah, ataupun secara sosial, ya, muamalah. Fabaina sahabatu inda julus, ya, ini dibuktikan dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW duduk di antara para sahabat. Ittala alaihim rajul, yaitu duduk tadi berkumpul bersahabat, itu adalah melakukan ketaatan, gitu ya, bergaul secara umum tapi untuk ketaatan kepada Allah. Nah, ketika kumpul itu ittala alaihim rajulun syadidul bayad, datang seorang laki-laki dengan pakaian yang putih, syadidus sawadis sya'ar, rambutnya dengan sangat hitam. La yura alaihi asar safar, tidak melihat di antara kami bahwa beliau sudah melakukan safar. La ya'rifunna ahadan, dan tidak kenal kami seorang pun. Jadi disebut orang jauh tidak terlihat perjalanan dari jarak jauh karena pakaiannya sangat bersih. Kalau di sana kan kalau jalan belum pakai kendaraan atau pakai kendaraan pun dengan debu, dengan angin, bisa kena debu pakaiannya. Ini terlihat sangat bersih. Kalau perjalanan jauh dengan kondisi yang panas terlihat berkeringat. Ini tidak terlihat. Tetapi disebut orang jauh tidak, disebut orang dekat juga tidak. Karena la ya'rifuhu mina ahadun. Kami tidak kenal satu orang pun di antara kami, di para sahabat, kata Umar, tidak ada yang kenal siapa orang ini. Hadza gharib. Berarti ini asing. Laisa musafiran hatta naqula annahu gharibun 'anil balad. Dia bukan seorang musafir, seorang perjalanan, tapi kami juga mengatakan gharib, kami tidak kenal balad di negeri ini. Jadi dia itu orang mana gitu. La yu'rifu fanaqulu annahu min 'anil balad. Ya, dan tidak mengenal di antara kami kalau dia penduduk di situ. Jadi sekali lagi disebut orang jauh tidak seperti orang jauh, disebut orang dekat, tidak ada yang kenal. Ya. Fata'ajabu minhu, maka mereka ta'ajub dengan itu, sumahada rajul alladhi ja'a nadhifan. Karena laki-laki itu datang dengan keadaan yang sangat bersih. Sadidul bayadis siap, ya, pakaiannya sangat putih, wasadidas sawadi sya'ar, rambutnya sangat lebat. Aisyabun la yura alaihi asarus safa. Artinya orang-orang tidak melihat dia bekas perjalanan jauh. Dia dan musafir la siyama fi dzalikal waqt. Ya, karena kalau orang musafir jarak jauh tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai. Dia kunu asy'ata akbara akbara, ya. Eh, dia akan tidak tampak dari bekas-bekasnya perjalanan jauh. Li'annahum yamshuna 'alal ibil, karena dia berjalan di atas unta, bal alal aqdam, ataupun di atas berjalan-jalan kaki, wal adu gailu musaflat, ya, sementara adu gailu musaflatah artinya tidak tampak adanya bekas debu, ya, kuluha ghabar, semuanya bersih. Lakin ada yura alaihi asarus safar wala ya'rifu min adun fa huwa gharibun laisa laisa yaghrib. Sehingga kami tidak mengenalnya, ya, tidak mengenalnya, orang asing tapi tidak seperti orang asing. Nah, gitu ya. Jadi kekagetan pada tadi yang dalam hadis disebutkan malaikat Jibril yang datang. Lalu datang hatta ja'a wa jalasa ilan nabi, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hada rajul huwa Jibril. Yang dimaksud ini adalah laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihi wasallam. Ahadul malaikatul idham, satu di antara malaikat yang agung, bal wa afdalul malaikati mana'lam, bahkan dia adalah malaikat yang paling agung, atau paling malaikat yang disebut dengan pimpinannya para malaikat, yang kita tahu isyarifi amalihi, karena kemuliaan amalnya.
Lianna yaqumu bihamlil wahyi minallahi ila rusul alaihi salatu wassalam. Karena kenapa disebut malaikat yang paling mulia? Karena melalui malaikat Jibril itulah sampainya wahyu kepada para rasul, juga kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada nabi, rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah kecuali melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak ada malaikat yang lain. Memang malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Bahwa malakun adim, sehingga malaikat Jibril disebut dengan malaikat yang agung. Rawahu Nabi SAW ala suratihi allati khaliqu alaihi maratain, marratan fil ar wa marratan fis sama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat uh, malaikat Jibril itu dua kali, ya, marratan fil ard, satu kali di bumi, wa marratan fis sama, dan satu kali di langit. Ya, kapan di bumi? Pada peristiwa turunnya hadis ini. Kapan di langit? Pada Rasulullah SAW, pada masa peristiwa Isra Miraj, Rasulullah SAW diangkat, dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjid Sidratul Muntaha, itu didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi Rasulullah dua kali melihat langsung malaikat Jibril. Nah, di sini disebutkan maratun, yang sekali itu di Gua Hira, ya. Maratun fil adwa hiya fi ghari Hira. Pertama kali di Gua Hira. Jadi sebelum peristiwa ini, Rasulullah pernah bertemu dengan malaikat Jibril ketika di Gua Hira, ya, menerima wahyu pertama. Ra'a walahu satuma jinah, ya, melihat saat itu malaikat Jibril mempunyai situmiatin, ya, 600 jinahin, sayap. Qad sadal ufuk, ya, sayap, sehingga sayapnya memenuhi al-ufuk, kulal ufuk. Ufuk itu jadi al-ufuk atau afak, ya. Al-ufuk kulal afak. Jadi memenuhi semua jagat raya ini, gitu. Ya, al-ufuk kulal afak. Jadi bahasa Indonesia, ya, ufuk barat, ufuk timur itu dari kata bahasa ini. Amar Rasulullah SAW la yaros sama min fauq, sampai Rasulullah tidak bisa melihat langit ke atas karena bentangan sayap dari malaikat Jibril. Ya, ada hadatsul malakat kasadal afaq, karena tadi sayapnya menutupi keseluruhan, ya, anasitu mi'atun jinah, karena terdiri dari 600 sayap. Nah, kita tidak usah membayangkan, Pak. Ya, karena nggak masuk bayangan pikiran kita. Lu seperti apa saya bisa nutup langit dan bumi? Cukup kita imani, karena nggak akan masuk akal kita, ya, nggak akan masuk pikiran kita, nggak akan masuk otak kita karena terbatas, ya. Jadi ini cukup diimani saja bahwa malaikat itu memiliki 600 sayap, dan sayapnya bisa menutupi langit dan bumi. Subhanallah. Dan Allah yaqulul malaikat, karena Allah juga berfirman kepada malaikat itu, ja'ilil malaikati rusulan uli aznihah. Segala, ya, ja'ilil malaikat, dijadikan para malaikat itu rusulan uli aznihah. Allah yang menciptakan, menjadikan malaikat itu utusan-utusan, ya, rusul itu utusan-utusan uli aznihah, yang mempunyai sayap-sayap. Ya, saudara, kafir ayat 1. Lahum ajnihatun yatiruna biha tironan sarian, yang sayap-sayap itu digunakan untuk terbang dengan cepat. Jadi kalau Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril hanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, karena begitu cepatnya malaikat Jibril dengan sayapnya membawa Rasulullah. Ya, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh kalau jalan kaki 1,5 tahun, 12.000 kilometer, ya, kalau tidak salah, atau 120.000 kilometer, ya. Nah, kalau ditempuh dengan unta 40 hari, kalau ditempuh dengan kuda tercepat 30 hari, itu kurang dari satu malam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian dari Sidratul Muntaha itu tidak ada ukurannya, ya, karena Sidratul Muntaha posisinya di atas langit ke-7. Itu juga hanya dalam satu malam. Ini menunjukkan
tironan sarian, ya, sayapnya itu terbang dengan sangat cepat. Wal maratus saniyah inda sidratil muntaha. Kemudian yang kedua ketika terbang ke sidratul muntaha, qala Allah tabaraka wa taala. Jadi yang pertama Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril ketika menerima wahyu yang pertama, ya, sebelum peristiwa ini, ya, hadis ini. Yang kedua adalah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Qala tabaraka wa taala, in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah ucapan dia dari Rasulullah itu illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah. Rasul mengucapkan tidak menambah mengurangi wahyu Allah, firman Allah, kecuali apa yang didapatkan dari Allah. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan diajarkan olehnya, ini adalah malaikat Jibril, syadidul quwa, dengan kuat. Jadi diajarkan firman Allah itu, wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril, ya, dengan kuat. Dumiratin fastawa, yang mempunyai mirrotin fastawa, akal yang sangat cerdas. Wahwa bil ufukil a'la, yang menampakkan mirrotin fastawa, ya, yang menampakkan rupa dengan asli fastawa itu. Jadi di situ Rasulullah melihat bentuk asli dari malaikat Jibril. Wahwa bil ufukil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Ya, ufuk tadi bisa diartikan semua lapisan atau posisi langit dan bumi. Summadana fatadalla, kemudian dia mendekat, lalu tambah dekat lagi, maka qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat dengan Rasulullah SAW, ya, sedekat ujung busur panah dan lebih dekat lagi. Surat An-Najm ayat 419. Ada fil ar, ini di dunia. Dana Jibril min fauqi fatadalla, ya, ketika malaikat Jibril menampakkan, ya, qoroba ila Muhammad, atau mendekat, ya, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'awa ila abdihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika menyampaikan wahyu kepada hamba Allah, yaitu kepada Rasulullah SAW, ma'auhau min wahyillahi alladzi hammalahu iyahu, karena tidak ada wahyu Allah kecuali yang dibawa oleh malaikat Jibril. Amasannya, kemudian yang kedua, faqala, Allah juga berfirman, walaqad ra'au nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad itu telah melihat Jibril itu dalam rupa asli yang lain. Inda sidratil muntaha, ketika di sidratul muntaha. Surat Al-Najm ayat 13 dan 14-nya. Fahada Jibril, itu ada malaikat Jibril. Lakin Allah ja'alal malaikatu qadran ala an yatashakkalu di dari ashkalihim as-sali. Dan Allah menjadikan malaikat itu berdasarkan kekuasaan Allah, yashkalu bighairi ashkalihim asli. Jadi bentuknya bentuk yang Allah kehendaki. Pada qad ja'a fi surati hadzal rajul, ya. Pada saat hadis ini, jadi hadis ini ja'a fi surati hadzal rajul, malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki. Akan disebutkan kan, rajulun bayadu siap, ya, syadidu syu'ur, laki-laki yang memakai pakaian yang putih, kemudian rambutnya hitam, kan itu seperti laki-laki, tapi itu malaikat Jibril. Artinya ini dalam malaikat Jibril bukan dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk menjelma atau menyerupai manusia. Nah, Jibril aslinya tidak ada yang melihat, kecuali Rasulullah pernah itu pada saat di Sidratul Muntaha. Itu, ya. Jadi baru kalimat sampai sini. Ini masih panjang pembahasannya, tapi saya cukupkan dulu, ya, karena waktu sudah 5:30 lewat begitu. Nah, kita mulai tadi jadi kurang dari jam 5.
Kita masih bahas hadis ini. Ini baru pembukaan dari hadis yang panjang ini tentang datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah dan mengabarkan tentang ajaran Islam. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang bagaimana isi dari percakapan tadi ya, antara Rasulullah dengan malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ini masih banyak pembahasannya. Kita sedikit-sedikit saja supaya tidak terlalu tidak terlalu berat begitu ya. Intinya di pertemuan awal ini penjelasannya baru berbicara tentang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah. Jadi kata rojulun siabus siap apa abiyadus siap wasadidus sar yang datang kepada Rasulullah dengan pakaian yang putih dan rambut yang hitam itu adalah malaikat Jibril. Rasulullah bertemu malaikat Jibril dalam bentuk asli ketika terbang ke langit, juga dalam bentuk jadi manusia ketika di bumi pada saat peristiwa hadis ini. Kalau lebih begitu, silakan Pak Sibli kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Ustadz. Bapak Diribo, langsung saja saya buka pertanyaan kalau ada dari Bapak dan Ibu. Dipersilakan. Tadi baru satu hadis yang disampaikan tadi ya. Ya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa Pak Sibli. Ya. Kita sambung pekan depan. Iya, belum ada Tat, karena materinya Ya. belum banyak kan Tat. Baik. Pak Bambang sudah unmute, mau bertanya atau yang lain silakan. Mangga Bapak kalau ada. Ya, kalau tidak Enggak, Pak. apa-apa ya. Enggak. Itu oh, silakan Pak. Enggak. Oh, tidak ada. Baik. Baik, Bapak Ibu demikian sebagai kesimpulan ya, kita juga dengan membaca hadis ini dan penjelasan awal dari hadis ini tentang malaikat, menambah keyakinan kita kepada Allah dan keimanan kita, iman kepada malaikat. Artinya kita mengimani Allah menciptakan malaikatnya dan malaikat itu dengan tugas-tugasnya, dan di sini kita memahami malaikat Jibril dengan tugas yang begitu mulia menyampaikan wahyu kepada para rasul termasuk kepada Rasulullah ya. Tentu saja ini sekali lagi menjadi jalan kekuatan iman kita kepada malaikat dan cukup dengan iman karena tidak semua bisa masuk di akal. Seperti tadi memiliki 600 sayap. Gimana ngitungnya? Gimana dan sayapnya bisa menutupi seluruh langit dan bumi? Itu pun tidak masuk di akal kita. Tapi tugas kita mengimani karena tidak semua mesti masuk di akal. Ad-dinu ghairu maqlul makna. Tidak semua urusan agama ini masuk di akal, tapi harus kita imani. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Sigli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.